sudah sepakat tidak akan mengadu pada keluarga. Kamu orang dewasa, janji harus ditepati. Jangan seperti angin kencang. Cukup, kena pukulan kakek itu sakit. Garisannya panjang. Kamu kan sudah pernah lihat. Aku kan sudah lihat, makanya aku bilang ke guru jangan mengadu. Pembersih debu ibuku lebih panjang. Kalau dipukul ke meja suaranya kencang. Begini, guru akan mengujimu soal idiom tadi. Kalau bisa jawab, guru tidak akan mengadu. Bagaimana? Oke, asal tidak mengadu, ujian saja. Pertama, apa maksud bangkit dari kematian? Aku tahu, bangun seperti mau mati terus tidur lagi jadi hidup. Kedua, singkat dan fana. Lompat sedikit langsung mati. Ketiga, orang yang mau mati, ucapannya baik. Kalau orang yang dipukul sampai mau mati, ngomongnya enak. Hei, Putri, cukup. Nyonya sudah marah. Tidak apa-apa, ibu itu senang. Punya anak cerdas sepertiku, pasti bangga. Jangan marah sayang, dia masih kecil. Aku tidak marah. Sheila, kamu dan Arga main di halaman. Ibu mau bicara sama guru. Aku tepati janjiku, aku tidak akan mengadu. Aku sudah dengar di akademi dia bukan anak yang mudah. Guru besar pasti kerepotan mengurusnya. Seharusnya Yasmin yang berterima kasih. Putri di akademi ini yang termuda, tapi paling pintar. Cuma kecerdasannya itu belum dipakai untuk hal yang benar. Putri biasanya tidak membuatku repot. Selain saat kelas, sebagian besar waktunya tepatnya diambil oleh Pangeran Seno. Putri salah. Bisa di sisinya itu adalah berkah. Bisa untuk selamat. Berani-beraninya kamu membuatnya menangis. Putri mau di bawah pohon menggali lubang tanah koin. Ku bantu dia, tapi dia takut tumbuhannya dicuri. Dia suruh aku pindahkan lubangnya ke dalam. Kakek coba pindahkan saja. Aku capek. Kali ini kulepaskan. Aku pulang dulu. Nenekmu sudah menungguku untuk makan. Kakek kan baru saja makan. Arga, misalnya saja, misal aku punya rahasia kalau tidak bilang buruk buat orang lain, kalau bilang buruk buatku. Menurutmu aku bilang tidak? Kata kakek takdir tidak menunggu. Atau ada cara lain yang lebih rahasia. Misalnya saja. Bu, misalnya, aku cuma misalnya ya, kalau besok ada gempa, aku jadi tidak perlu ke akademi kan? Waktu matahari terbit kalau gempa akademinya bakal robah. Jadi aku bisa lama-lama tidak usah bangun pagi. Setengah bulan ini bangun pagi rasanya seperti bangun dari kubur, tidak enak. Beritahu semua, malam ini jam 3 pagi. Semua orang kumpul di halaman masing-masing. Jangan ada yang di dalam. Pakai pakaian hangat. Nina, jaga Putri dan Arga. Suruh mereka tidur lebih awal. Jam 3 pagi wajib di halaman. Aku ke kediaman Raja Seno. Aku tidak bilang. Hal sebesar ini kalau dibilang ada akibatnya. Ibu sendiri yang tebak. Cepat pergi atau kita bertarung. Seno, kamu sudah menikah dan sudah ketemu orangnya. Kalau tidak bisa tidur, minum teh dan main catur. Jangan buat repot. Kakak, ini masalah besar. Akan ada gempa saat matahari terbit. Apa? Gempa? Kamu yakin? Di mana itu? Sheila yang meramalnya. Jaya, bunyikan lonceng istana. Bunyikan lebih lama. Pastikan seluruh warga kota mendengar. Panggil semua pejabat ke istana. Siapa rencana bantuan? Kirim utusan ke kota-kota sekitar. Pastikan warga terbangun. Baik. Lapor Baginda, Guru Pana ingin bertemu. Sudah di gerbang istana. Segera panggil masuk. Akhirnya sampai. Sedikit lagi, nyawaku tidak akan selamat. Malam ini ada gempa kan? Jawab! Kenapa kamu tahu? Baru kubaca malam ini. Sheila yang bilang. Guru, apa kamu tahu cakupan dan kekuatan gempanya? Amitabha, tidak tahu. Aku hanya tahu ada gempa. Ini sudah melawan takdir. Melawan takdir apanya? Kamu kalah sama Sheila. Gempanya saat matahari terbit. Jadi bocah itu yang meramal, yang membuat leluhur Mahendra menangis. Putrimu? Sheila yang membuat leluhur Mahendra menangis. Pantas saja aku sering bermimpi. Leluhur bilang mau pindah ke tempat yang lebih rahasia. Putri, baik-baik ya. Sudah jam 3. Ke halaman. Aku menggendongmu. Aku hangatkan, tidak dingin. Pangeran Seno juga di sini. Wah, kakak tampan hangat sekali. Kakak tampan, Paman Kaisar akan menolong kan? Kalau begitu, jangan biarkan Paman Kaisar selamatkan ayah brengsek. Juga nenek lampir itu, jangan diselamatkan. Mereka itu orang jahat. Ada apa? Kota diserang musuh. Tidak mungkin. Ibu kota dijaga ketat. Tidak ada kabar sama sekali. Semua harus pakai baju tebal. Ke tempat terbuka. Jauhi rumah. Jangan yang di dalam. Kenapa? Aku lulus ujian tinggi. Kenapa aku bisa dipecat? Yasmin Kirana dan aku sudah menikah 3 tahun. Kenapa bisa begitu tega?
Kalau dia bilang dari awal kalau dia saudagar kerajaan dan adik permaisuri, mana mungkin aku menerima Winda? Winda Lestari membawa Pipit kabur. Beberapa hari lalu, toko-toko terbakar, yang lainnya tutup. Pinjaman rentenirku juga kena tipu. Sekarang cuma tinggal rumah kosong ini. Bukan salahmu. Semua karena salah Yasmin. Dia tidak bisa terima Winda dan Pipit. Kalau terpaksa, kita jual saja rumah ini dan pulang. Ibu akan carikan kamu istri lagi, mulai dari awal. Tidak bisa pulang. Baginda bilang, pria keluarga kita 3 generasi tidak boleh jadi pejabat. Wanitanya tidak boleh menikah dengan keluarga kekaisaran. Kita sudah menyusahkan klan. Kalau pulang kita akan dipukul mati. Tidak bisa. Aku harus cari Yasmin. Aku akan berlutut. Dia pasti akan lembut. Dia pasti kembali. Dia marah karena aku manjakan Winda. Aku akan berubah. Semua akan beres. Aku akan memohon sekarang juga. Sekarang juga. Langit terang lagi. Tidak peduli, aku masih ngantuk. Tiba-tiba terang. Anakku, jangan takut. Jaga diri. Tenang, sudah aman.